Yang perlu kami atau masyarakat tahu, kira-kira di 2020-2021 ini kasus apa yang paling menonjol di Bapak? Kemudian untuk tahun 2021 ini kami memfokuskan pada kegiatan permajaan sawit. Jadi khususnya Aceh ini terlalu dugaan penyimpangan atau indikasi tindak pidana kok itu lebih banyak ke proyek infrastruktur. Ya, karena itu proyek itu yang bisa kita pantau, yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, kemudian dari segi sosiologi, Pak, kenapa mesti rakyat Aceh begitu heboh, Pak? Kalau ini pertanyaan Bapak ini harus ahli sosiologi yang menjawab sebenarnya ini. Dari segi sosiologi, tapi kan Pak. ya, Dari segi sosiologi. makanya saya bilang ahli sosiologi. Tapi kan kembali lagi pada tingkatan kehidupan masyarakat. Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, setelah kami menunggu sekian lama untuk dapat bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Dr. Muhammad Yusuf SH MH. Hari ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang terkait masalah penegakan hukum di bumi Islam Aceh. Assalamualaikum Pak Hedi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena 1 meter kita bisa buka Pak ya. Oke ya. Nanti harus ini yang utama kan protokol kesehatan. Yes. Itu 5M ya 5M. dengan 3T. Terima kasih Pak Kajati atas waktu yang telah diberikan. Menarik Pak, akhir-akhir ini kesibukan Bapak ya, terutama Fitcon dengan Raja Agung, dengan teman-teman Raja yang ada di Aceh. Yang perlu kami atau masyarakat tahu Pak, kira-kira di 2020-2021 ini kasus apa yang paling menonjol di Aceh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan mohon maaf Pak, karena baru kali ini kita ketemu. Jadi, saya kedatangan Bapak ini satu kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi Kejaksaan Tinggi Aceh. Ya, bagaimanapun Kejaksaan Tinggi Aceh itu apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, tentu bapak-bapak lah yang bisa menyalurkan kepada masyarakat. Ya, karena kami tidak punya kemampuan ya sampai ke sana. Ya, inilah peran Bapak selaku media yang bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang Bapak lontarkan tadi, khusus untuk tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan dan sekaligus meningkatkan, jadi melakukan maksud saya ini disinilah peran penyelidikan, karena persoalan penyelidikan itu ada persoalan awal untuk mengumpulkan data awal guna menentukan apakah yang kita lakukan penyelidikan itu bisa dinaikkan atau tidak. Itu proses selanjutnya. Jadi ada tahapan yang memang harus kita luruskan. Kan biasanya masyarakat pada umumnya seolah-olah ya kalau sudah ditangani oleh aparat hukum itu baik kejaksaan dan aparat hukum lain, seolah-olah itu muaranya itu sudah jadi terpidana. Ya, padahal ini ada proses yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang. Ya.
Kemudian kalau itu terbukti mempunyai data awal yang sangat mendukung, maka dinaikkan ke proses penyidikan. Itu untuk menentukan terdakwa. Ya, disinilah mungkin yang Bapak tanyakan tadi. Untuk tahun 2020, kami telah melakukan beberapa kegiatan, terutama penanganan perkara di bidang sarana dan prasarana. Ini kita bisa lihat ada jalan, ada jembatan, ada yang berkaitan juga dengan masalah-masalah pengairan. Ini. Jadi sarana dan prasarana infrastruktur di bidang pembangunan yang telah kami lakukan tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021 ini kami memfokuskan pada kegiatan permajaan sawit. Karena kita tahu kalau nggak salah ini permajaan sawit ini replanting. Itu ada kuncuran dari pemerintah itu mulai 2018. Belum Ya, tuntas. belum tuntas. Jadi 2018 dengan beberapa data beberapa kabupaten, kemudian di beberapa kabupaten itu ada beberapa koperasi, kelompok tani, koperasi serbaguna dan lainnya seperti Melibatkan banyak pihak. kalau banyaknya enggak juga, ya sesuai alur aja. Di sini kalau berbicara alur itu ada pengurus koperasi, ya, tentu berdasarkan aturan yang ada kepala desa. Kalau ini kecil ya, itu tentu ada data-data. Kemudian naik ke atas lagi peran dinas pertanian tingkat 2 untuk melihat bagaimana proses lahan. Ya, kadang-kadang di daerah juga ada istilahnya dinas perkebunan ya. Kadang-kadang gabung ya, itu tergantung masuk daerah. Kemudian naik lagi ke atas ada dinas pertanian provinsi yang melakukan verifikasi. Sampai pada dirjen gitu. Kenapa di hampir semua daerah, di khususnya Aceh ini terlalu dugaan penyimpangan atau indikasi tindak pidana kok? Itu lebih banyak ke proyek infrastruktur. Ya. Kan Aceh ini memang tahu, kita sadari bahkan Aceh ini kan kita kembali pada tataran tsunami 2004 banyak. Tsunami. Sebelum tsunami kan ada istilahnya peristiwa-peristiwa COVID itu kan membuat semua pada saat itu pembangunan itu kan tersendat. Apalagi begitu saat tsunami itu kan hancur berantakan semua sarana prasarana itu. Itulah yang merupakan prioritas pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana itu. Ya, mungkin ada juga yang sudah dibangun tapi sudah tengah waktu 5 tahun, 6 tahun kan tentu jalannya rusak kembali. Ya, mungkin begitu juga jembatan, mungkin juga pengairan ya, yang selama ini sudah dibuat. Tapi kan tidak semua proyek itu kan paten seumur hidup, dan ada tengah waktu. Ya. Enggak, maksud saya di hampir semua kasus yang muncul itu pada revisi, katakanlah misalnya jembatan, di Sikil, di Bidara dan lain-lain. Ya, karena itu proyek itu yang bisa kita pantau, yang bisa kita lihat secara fisik. Iya, secara fisik mulai dari proses perencanaannya, proses pelaksanaannya, tahap penyerahannya. Artinya potensi penyimpangannya besar. Hampir ada ya. Jadi setiap kegiatan itu kan memang harus dikontrol. Makanya dalam proses suatu kegiatan itu kan ada namanya proses perencanaan. Dia harus merencanakan betul-betul sesuai kondisi. Di Aceh ini kan lucu. Lucu kadang-kadang tidak melihat kondisi. Contoh kita membuat saluran air misalnya, kan harus lihat survei dulu, apakah ini cocok dengan maksudnya kegiatannya begini. Itu harus dilihat dulu, survei dulu kondisi tanah yang ada, sehingga dibuat suatu perencanaan.
Begitu pada tataran pelaksanaan setelah lelang kemudian dilakukan pelaksanaan, akhirnya kan tidak sesuai dengan survei. Seharusnya cuma cor pasang batu udah harus kita tancap harus ini kan malah DID-nya nggak ada. Ya perencanaan itu di sisi fisik. Ya. Kemudian di sisi bangunan kan bisa lihat Pak, karena antara harga daerah yang satu dengan lain kan beda. Ya, padahal kalau lihat perbedaan itu memang ada, kan tergantung dari jarak. Tapi kalau perbedaan sangat mencolok, sangat besar itu kan logika hukumnya kan nggak jalan. Logika berpikir kita kan nggak jalan ya. Nah itu mungkin di sisi itu. Kemudian pengawasan Pak, ya pengawasan. Ya namanya kalau proyek itu Pak, saya pernah proyek jadi paham. Di lapangan itu kadang-kadang kan nggak bisa kita pantau semua. Seorang set engineering kalau dulu Pak, karena saya kan sebelum kerjasaan saya orang proyek Pak. Di lapangan itu bukan satu orang yang kerja, itu puluhan orang Pak. Kan nggak bisa. Saya berdiri sini kan nggak bisa kontrol dari sana. Apalagi campuran apa semuanya nggak bisa. Ya alhamdulillah sekarang karena ada mobil cor Pak ya, bisa. Tapi dulu kan nggak ada. Nah, itu tentu mutu kan nggak bisa sama. Nah, ini terus dengan kondisi itulah pengawasan dilakukan. Kan ada konsultan pengawasan yang harus turun setiap saat. Ya. Ini Pak, baru-baru ini atau pekan lalu penyidik KPK datang ke Aceh. Ini membuat heboh. Hampir semua media sosial ada yang kemudian berakhir dengan grafiti, tangkap, bla 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 segala macam. Kemudian juga ada yang menduga-duga. Menurut Bapak sebagai Kajati Aceh, apa sih sebenarnya yang disasar dari Gedung Merah Putih? Jadi saya mohon maaf ini karena ini ranahnya KPK. Nah ini kira-kira dalam konteks penegakan hukum. Itulah saya kan harus menggarisbawahi ranahnya KPK. Tentu kalau dalam penyidikan itu kan tidak spontan Pak. Ya kita mengeluarkan surat perintah penyidikan. Ada perencanaan. Nah, berapa hari harus kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada target siapa-siapa yang harus kita panggil ini. Jadi bukan spontan. Itulah saya bilang tadi. Ya harus kita memahami bagaimana irama penyelidikan, karena itu ada tahap pertama yang harus dilakukan, ada perencanaannya, ada target orang-orang yang harus dipanggil. Jadi artinya secara fatsun hukum, Pak. Ya. Artinya kalau sudah turun ini pasti ada target. Tentu. Sama seperti kejaksaan juga kalau sudah turun pasti ada target, Pak. Walaupun prosesnya penyelidikan, lalu penetapan tersangka, Pak ya. Nah, kemudian dari segi sosiologi, Pak, kenapa mesti rakyat Aceh begitu heboh, Pak? Apakah selama ini merasa mereka tertekan, begitu datang KPK seolah-olah ini adalah Ratu Adil yang memang harus disambut dengan euforia atau gimana? Kalau ini pertanyaan Bapak ini harus ahli sosiologi yang menjawab sebenarnya ini. Dari segi sosiologi, tapi kan ya, makanya saya bilang ahli sosiologi. Tapi kan kembali lagi pada tingkatan kehidupan masyarakat. Pak. Jujur saya sampaikan, saya buka sedikit Pak ya. Saya ini pegawai yang lengkap perjalanan hidup Pak. Mulai dari Papua sampai ke Sabang. Jadi kalau nyanyi Pak dari Sabang ke Merauke. Kalau saya dari Merauke ke Sabang. Jadi sepanjang perjalanan melihat, mendengar, merasakan itu memang beda. Itu. Jadi saya ini ngomong ini kan pengalaman. Belum tentu ada aparat hukum yang seperti saya Pak, yang sudah merasakan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Pertanyaan Bapak ini banyak hal sebenarnya yang bisa dijawab, tapi saya menjawab pada satu sisi aja. Kalau Aceh ini dengan provinsi tetangga atau provinsi lain beda Pak. Contoh Medan. Kalau Medan itu kan sektor ekonomi itu berjalan. Semua sektor dia. Industri berjalan. Telur ayam pun kita impor dari Medan, bahasa kasarnya kan. Impor dari Medan. Padahal kalau lihat apa yang tidak ada di sini Pak. Ya di sini ada sawah, ada sungai, ada gunung. Kenapa tidak? Ini umpama. Jadi kalau di Medan itu sektor ekonominya jalan. Kalau di Aceh ini satu-satunya diharapkan kegiatan. Jadi kalau kita tidak mampu memanage dengan baik, oleh pengambil kebijakan itulah mungkin ada sedikit
Ya, riak kecil gitu. Ya, ada etika. Tergantung dari memanagenya, cara memanagenya dengan baik. Jadi karena tidak ada industri, Ya. konsentrasi orang pada satu hidangan, Hidangan. ya, ibarat kue ini satu kue, Satu ini hidangan. menjadi kebutuhan banyak orang. Iya. Gitu. Saya contoh Pak ya, contoh di daerah lain. Katakan Medan yang Makassar. Saya pernah di Medan Pak, paham saya. Karena kerja di Medan saya, pernah di Makassar. Kalau di daerah lain itu kan semua sektornya itu Pak. Contoh saya bilang. Kalau di Makassar itu orang pengusaha beras saja dia menguasai jadi milioner. Kenapa dia menguasai Kalimantan, Maluku, Ambon sampai Papua Nugini. Pengusaha pasir itu bisa menjadi milioner Pak. Dia bisa membawa pasirnya, kerikilnya, cipinya ke Kalimantan Pak. Malah ke Merauke. Kan Merauke itu tidak ada pasir Pak. Itu milionernya. Nah, kalau kita banding di sini mana ada? Ya. Di Sulawesi misalnya atau di Medan itu, di Sulawesi contohnya aja itu ada satu kabupaten itu semua tumbuh rayap Pak. Jadi itu yang yang ke Kalimantan, yang ke Ambon, ke apa. Di semua sektor Pak. Ada produk, kendaraan, buruh, kan semua tenaga kerja terpakai Pak. Jadi semua sektor hidup. Itu beras, telur. Nah, belum lagi kebun, sawit. Ya, ada industri di kawasan industri Pak penuh di mana-mana. Kalau saya lihat di sini, kalau saya pergi jalan-jalan sini, kawasan industri kan kosong Pak. Ini real yang saya sampaikan, kosong. Itu jadi kalau mau dibanding semua itu memang ya mudah-mudahan ke depan kita doakan ke depan bagus membangun. Tapi untuk tingkatan sekarang kalau dibanding dengan lain masih jauh tidak Pak. Seperti yang saya contohkan tadi. Karena saya Pak, saya katakan orang dari matahari terbit sampai terbenam. Jadi siapapun yang mau banding data, saya hadapi. Ya. Ada harapan masyarakat Pak, pasca kembalinya tim penyidik KPK ke Jakarta, ada ekspektasi publik masyarakat paling tidak dengan apa yang Bapak lakukan selama ini melalui konferensi pers bersama teman-teman jurnalis, ada keinginan sedikit semangat tim penyidik Kejati juga naik dikit Pak, untuk mengusut berbagai dugaan-dugaan penyimpangan ini Pak. Alhamdulillah Pak, kalau di era saya penyidikan kita itu hidup. Ya. Ya, kita ini di era saya, saya tidak bicara era sebelumnya Pak ya. Era saya. Tahun lalu kita ada Pak, termasuk Aceh Tenggara, termasuk PD, jembatan, banyak Pak. Ya, tahun ini ya insya Allah Pak, tahun ini kan baru bulan 6, ini hari aja detik ini yang Bapak tanyakan untuk replanting sawit itu kan ada dua. Mungkin mudah-mudahan naik lagi, mudah-mudahan besok. Insya Allah Pak. Jadi kami tetap melakukannya itu karena itu topoksi yang harus. Jadi sesuai dengan target Jaksa Agung atau gimana? Tidak Pak, kita tidak melihat target. Bekerja itu prinsip saya dan target Pak. Tapi kalau Kajati kan dikasih target ke Jaksa Agung. Sekian kasus. Oh tidak ada Pak. Itu pola lama. Pola yang sekarang. Pola lama sekarang harapan pimpinan itu kita harus melakukan penyidikan. Karena tidak ada daerah di Indonesia yang terjamin. Yang menjaminkan diri tidak ada korupsi. Itu harapan pimpinan. Tentu pimpinan juga mengharap dalam penanganan korupsi itu kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita lihat kualitasnya, jangan sampai korupsi yang 50 juta, 60 juta kita naik, pada di sisi lain masih ada yang lebih besar. Jadi ada kualitas penanganan perkara. Makanya pimpinan itu melakukan optimalisasi penanganan perkara itu dengan mutu dan kualitas. Jadi kita tidak bisa paksakan, tidak bisa cuma ini aja enggak. Jadi memang kualitas dipertahankan dan harus ada, wajib. Karena tidak ada daerah ini yang menjamin. Saya salut sama pimpinan saya, Pak Jaksa Agung sekarang salut. Karena beliau memberikan motivasi Pak kepada daerah. Kalau di daerah itu tidak ada korupsi, itu harus ada surat dari Kejati yang menyatakan memang daerah ini aman. Atau mungkin gara-gara itu Pak yang menjadi terpicu gitu. Kan tidak ada. Maka saya bilang tadi Pak, tidak ada satu daerah pun di Indonesia, bukan di Indonesia, saya bicara Aceh Pak, yang bersih. Tidak ada yang bersih, yang
dijamin oleh ahli apa mengatakan daerah ini aman. Nah itu kalau suatu kejari atau kejati aman harus membuktikan itu. Itu motivasi pimpinan. Oleh karena itu lebih pada menyebut bola, Pak, ya. Bukan menyebut bola, memang kasus banyak. Tanpa menyebut bola kalau di Aceh ini banyak, Pak. Gitu ya. Di kertas saya ini, nah. Cuma laporan-laporan ini kan harus kita verifikasi, Pak. Tidak semua. Makanya banyak teman-teman lapor silakan. Saya tindak lanjuti sepanjang ada data, fakta yang diberikan. Jangan bikin laporan, ini Pak Kejati ini sudah begini. Nah, kita itu gentleman, Pak. Pak, ini ada kasus, Pak. Ini ada buktinya, Pak. Pasti detik itu juga saya bilang oke. Ya, jadi nanti jangan menimbulkan fitnah. Iya, jadi ini saya himbau juga kepada semua komponen termasuk diri saya. Penanganan kasus itu baik oleh kejaksaan, Pak, oleh kepolisian, oleh KPK pada prinsipnya sama. Karena kasus itu berkaitan dengan data dan fakta, bukan opini. Iya, opini. Jadi siapapun bisa beropini, Bang. Wah, dipanggil, ditangkap bisa. Tapi kan dalam penegak hukum itu kan harus fakta. Karena itulah yang dipertanggungjawabkan oleh penuntut umum di persidangan. Nah, kita lihat, Pak, sekarang kasus banyak juga bebas 4 ya, yang Pak itu kan kalau logika siapapun itu kan jalan, tapi itulah sudah masuk wilayah peradilan kan ya itu kembali lagi Pak konteks tadi. Saya jelaskan dalam penanganan perkara ini Pak banyak pintu Pak. Ya ini mungkin kepada teman-teman yang mendengar, kepada seluruh masyarakat, penanganan perkara itu banyak pintu. Itulah pintu penyelidikan. Di penyelidikan itu kita melihat betul real atau tidak, ada fakta atau tidak. Tidak bisa dipaksakan. Oh ini kan korupsi ini Pak. Kalau memang dia ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, mana buktinya? Kalau ada misalnya, mana buktinya? Dia harus lari itu Pak. Makanya dalam proses penyelidikan itu diangkat ini barang. Oh, oke. Yakin saya dengan fakta yang ada, maka naiklah di penyelidikan. Penyidikan. Ini yang harus diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kita bisa berpendapat, bisa memberikan opini, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kemudian ada penyidikan, Pak. Sesudah penyidikan, itu kan nanti kan ada proses lagi nih tahapan P18, P9 dari YPU kan itu kan pandangan jaksa dengan pandangan penyidik kita. Misalnya dari bisu kan beda lagi, Pak. Sekalipun satu kantor, itu dilakukan lagi. Kemudian naik di pengadilan. Terus pintunya beda lagi. Apa sanksinya pada jaksa penuntut umum apabila satu kasus itu bebas murni? Wah, kalau kita lihat, makanya di kejaksaan kenapa kami kejaksaan ini tidak terpengaruh dengan opini, tidak terpengaruh dengan pendapat, ya, dengan pembicaraan pihak luar. Karena begini Pak, pertama dalam penegakan hukum itu ada fakta. Yang kedua, kalau kami memaksakan perkara ini yang seharusnya tidak bisa, kemudian kami coba untuk nanti akan dilakukan eksaminasi perkara, Pak. Ya, kalau sudah dilakukan eksaminasi perkara terbukti dilakukan pemeriksaan pengawasan, jadi berat kami, Pak. Berat. Jadi tapi orang luar tidak paham. Inilah yang harus paham. Harus dipahami. Jadi jangan dipaksakan. Karena ada alur, ada tahapan-tahapan. Ini tahapan bukan yang kita bikin, memang undang-undang Pak. Nah, jaksa itu kan bahasa kalau kata slang, jaksa itu juga manusia, Pak. Iya, semua manusia. Semua manusia lah ya. Nah, dalam konteks Diren misalnya Pak, itu kejadiannya sama 2 stafnya itu kan ditarik oleh ke Jakarta juga. Saya mohon maaf kalau Diren ini karena memang kasusnya beda, itu kan bukan kasus korupsi awalnya ya itu kan kasus berkaitan dengan penanganan perkara. Cuma mungkin saya bisa juga gambarkan itu karena itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi yang bersangkutan juga dan para pihak yang terlibat dalam sudah ditarik Pak, dipindahkan. 3 hari Pak, 1 minggu lah setelah gaji itu semua dipindahkan. Artinya ini bagian dari proses yang Bapak katakan tadi, pengawasan internal dari. Di kita ini Pak ada eksaminasi, ada Satgas 53, ya, ada pengawasan. Jadi kita tidak bisa lari dari kegiatan. Jadi saya sampaikan dan saya maaf kepada seluruh para pemirsa, pendengar,
penanganan perkara itu tidak sederhana, yang seperti orang-orang lain berpendapat, beropini, tidak sederhana. Ini prosesnya panjang. Kami pun di backup dengan istilahnya tim esminasi, di backup oleh Satgas 53, di backup oleh pengawasan. Luar biasa. Jadi dalam makanya pertanyaan, kenapa dalam penanganan perkara harus dilakukan expose? Intinya itu Pak, karena kalau dilakukan expose itu banyak pendapat. Dari kalau teman-teman ini datang melakukan expose, itu ada yang seolah-olah jadi penasihat hukum, ada seolah-olah jadi penuntut umum, ada seolah-olah jadi berpendapat di situ. Jadi dibuat semacam simulasi, simulasi. Itulah expose. Jadi dari kesimpulan itulah yang harus kami jalani. Dari hasil expose itu bisa meramalkan kasus ini begini, kasus ini begini. Apa saran dan pendapat Bapak untuk aparatur pemerintahan yang ada di Aceh, terutama dalam menghalau dugaan-dugaan praktek korupsi ini, Pak? Jadi pertama himbauan saya Pak untuk kepala kejaksaan yang tertinggi Aceh, mari kita menjalankan amanah ini dengan baik, karena amanah yang diberikan oleh masyarakat itu harus kita bertanggungjawabkan. Caranya bagaimana? Ya kalau bagian yang rencanalah dengan baik. Ya kalau memang barang ini harus mutunya begini, harus berikan yang terbaik. Kalau harganya yang terbaik. Kalau jumlah terbaik. Jangan dibutuhkan 5 tapi dicantumkan 10. Kan masih ada kegiatan lain yang harus dilakukan. Jadi perencanaan itu intinya Pak. Nah, kemudian sudah pelaksanaan perencanaan itu kan ada pelaksanaan. Pelaksanaan ya jadilah pelaksanaan yang baik, ya kan. Nah, tentu kalau besteknya misalnya campurannya 1-3, tidak ada 1-3 Pak, mungkin 1-5 lah, 1-4, tapi jadinya 1-10. Kemudian kalau sekarang ini berketan corak, kan sudah alat canggih semua Pak, mobil, jadi canggih. Saya beberapa dengan coba kita uji itu berapa kekuatan, tahu Pak, kita core dengan ahlinya diuji, sekian seharusnya cut 350, jadi cut 200 kan ada, turun dari 150 Pak. Seharusnya bangunan ini misalnya 20 tahun, dia cuma 5 tahun, kan rugi nih Pak. Dengan alat yang ada ini bisa kita mengontrol banget. Nah, itu yang kedua, bekerja sudah dari segi mutu, waktu, kemudian tuntas Pak. Ya bekerja dengan tuntas. Jangan ninggalin pekerjaan. Jangan. Di Aceh ini hampir. Saya tidak menyimpulkan. Hampir banyak saya tangani itu memang pekerjaannya tidak tuntas. Jadi ini harapan saya. Tentu ini kan itulah peran tadi Pak, peran masyarakat, teman-teman wartawan, LSM yang begitu gigi. Ini saya ucapkan terima kasih Pak, kita pantau ini. Aparat hukum ini kan tidak sampai ke pinggir laut Pak. Teman-teman aja yang itulah kelebihannya teman-teman LSM wartawan bisa mendapat informasi. Dia tidak ada di mana-mana, tapi informasinya dari mana-mana Pak. Itulah kelebihannya Pak. Nah itu kan saya sebagai aparat hukum mengucapkan terima kasih kepada Bapak, teman-teman, para wartawan LSM yang membantu Pak. Jadi penegak hukum tidak bisa sendiri, harus kolaborasi antara berbagai elemen itu memberikan informasi. Dikontrol, jangan juga kita Pak, jangan berikan kontrol juga kita ini. Kita kan manusia biasa Pak, ya dikontrol, ya, tapi dengan mekanisme tadi Pak, ya mekanisme tadi. Ya. Kemudian kembali saya sudah pelaksanaan pengawasan Pak, ya lakukanlah pengawasan dengan baik. Ya, kalau memang keliru tegur, kan itu sudah fungsi pengawasan, kan ada konsultan pengawasan. Jangan sampai pengawasan Pak, proses pembuatan bangunan 4 bulan, datang cuma 2 kali, awal dengan akhir. Ya, ini kan masalah juga Pak. Ya, proses makanya, iya harus kolaborasi tadi Pak. Pada saat dicor ini BB campurin berapa? Sebelum dicor kan ada contoh Pak, berikan BTS. Ya, ini harus kolaborasi tadi, kerjasama integrasi, kolaborasi.
kolaborasi sesuai fungsi Pak, saling mendukung, saling mengingatkan. Jadi tiga itu sebenarnya sumber potensi penyimpangan Pak ya. Ya, Apabila perencanaannya sama, ya, kemudian pelaksanaan. pelaksanaan dengan pengawasan. Ya, itu dalam suatu kegiatan Pak. Nah, kemudian itu untuk pemerintah. Kemudian saya kembali tadi peran masyarakat yang paling penting Pak. Seperti saya katakan tadi, aparat hukum ini kan seperti saya Pak, masa keluar di dalam pagar aja tiap hari. Tapi karena peran masyarakat ada, peran rekan-rekan wartawan, LSM, media, semua ada, tanpa kecuali itu memberikan informasi Pak, memberikan data. Yes. Itu ada di sana. Tanpa saya ke sana Pak, untuk ini lakukan penyelidikan, lakukan penyelidikan itu kan. Jadi peran itu luar biasa Pak. Ya, lalu saran Bapak untuk anggota Bapak di Kejari-Kejari dulu aja. Saya minta kepada seluruh teman-teman Kejari, mari kita merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, merubah perilaku kita, ya, bahwa kita ini diberi amanah oleh negara, oleh pemerintah untuk mengabdi di Aceh. Ya, karena Aceh tempat pengabdian kita, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memperbaiki Aceh. Ini prinsip saya. Kapan lagi Pak? Ya, kapan lagi? Saya tidak mungkin kembali ke Aceh. Begitu saya pindah, makanya sebelum saya pindah saya perbaiki. Paling tidak Pak. Ya, mudah-mudahan tidak, karena ya paling tidak maksud saya kita menata kantor kita. Menata rumah-rumah tinggal kita, menata kendaraan-kendaraan kita yang ada Pak. Ya, saya menantang Bapak, kantor saya bagaimana Pak? Oh, udah mantap Pak. Ya itu, ini bukan saya mau dinilai, tapi maksud saya fakta kan? Jauh berubah. Nah, itulah saya bilang Bapak datang ke sini berikan fakta itu. Ya. Saya tidak bisa ngomong Pak. Ya. Maka saya tanya Bapak, Lebih. kalau Bapak saya bilang kantor saya baik, Bapak bilang enggak, ini kotor di bawah, itu yang benar, ya kan? Nah, jadi kalau jadi ngomong fakta kan? Ya. Nah, Tahun lalu saya masuk, ya. juga sekarang udah tertib Pak. Kita masuk lapor. Pernah masuk ruangan ini Pak? Bapak. Waktu beberapa kali waktu Pak Raja masuk jalan. Sudah ada ini ya Pak? Ya Pak, belum. Ah, itu. Ini fakta nih. Saya begitu Pak. Kalau ngomong itu fakta saya. Ini ya, mantap. Itu ya, kurang lebih begitu lah. Maksud saya kita berbuat ini kan banyak. Paling tidak di kantor sekarang. Bapak lihat rumah dinas saya, tahu? Ya kan Taman Sari. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk mengabdi. Setidak-tidaknya itulah fakta yang harus diberikan kepada seluruh rekan-rekan, seluruh teman-teman dan seluruh masyarakat. Ya, kita coba memperbaiki yang bisa kita perbaiki. Ya, tentu dengan porsi saya. Makanya saya bilang tadi Pak, secara hukum saya coba. Tapi hukum ini kan komponen yang ada. Nah, makanya diciptakan kolaborasi secara bersama. Ya, tapi dalam hal yang positif Pak, sesuai alur. So, mungkin itu himbauan saya. Tapi saya minta Pak kepada seluruh pemirsa, teman-teman masyarakat, mohon bantu. Ya, penegak hukum tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak dibantu oleh semua komponen-komponen yang ada. Karena kami tidak bisa melangkah jauh Pak. Jumlah kami sangat terbatas, jumlah anggaran kami sangat terbatas. Tapi begitu komponen ini semua bekerja, kolaborasi, dengan saya duduk di bangku ini Pak, dapat informasi dari Bapak, dari teman-teman, itu kan luar biasa. Ya, ini saya membangun untuk memberikan kegiatan yang bisa kolaborasi. Baik. Terima kasih Pak Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Kajati, Dr. Muhammad Yusuf, SH.MH. Kolaborasi menjadi kata kunci antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Itu menjadi hal yang paling positif, tapi jangan sampai terutama para pejabat berhadapan dengan aparat kejaksaan di pengadilan. Itu sesuatu yang tidak baik. Gitu kan? Pertemuannya lebih baik kolaborasi tapi tidak di ruang pengadilan. Kalau udah pertemuan di ruang pengadilan berarti sudah terjadi kasus Pak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bisa Pak, diundang acara. Oh, diundang acara. Baik, terima kasih sama sisi lain itu tadi. Mudah-mudahan perbincangan kami ini menambah wawasan Anda, menambah pemahaman Anda apa sebenarnya fungsi dan peran
teman-teman kejaksaan dalam penegakan hukum di Republik ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.